Rabbil a. Alif dengan ain itu beda. Ain ini masuknya ke wastul halki. Jadi makhrajnya di wastul halki. Sedangkan alif mohon maaf bukan alif. Kalau hamzah itu hamzah masuknya ke aqsal halki. Jadi udah berbeda. Ini wastul halki, ini aqsal halki. Rabbil a. Nah, sifatnya juga berbeda, teman-teman. Ain itu memiliki sifat yang namanya tawassut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di El Ghifari Channel. Kali ini kita akan membahas detail mengenai hukum bacaan yang terkandung dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Kita akan mengurai lebih detail lagi tentang ayat ini. Kenapa demikian? Karena Al-Fatihah ini merupakan salah satu rukun dalam ibadah sholat kita, sehingga patut kita perbaiki sempurnanya ibadah sholat kita, yaitu jika bacaan Al-Fatihah kita juga sempurna, teman-teman. Jadi patut kita harus perbaiki. Baik, seperti apa sih bacaan ayat ini yang sesuai dengan kaidah membaca Al-Quran, kaidah ilmu Al-Quran, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, detailnya seperti apa? Apa saja sih yang perlu kita perhatikan, dan keseringan atau kesalahan apa yang sering terjadi saat membaca ayat ini? Baik, kita bahas satu persatu. Yang perlu diperhatikan, teman-teman, yaitu pada al. Nah, ini pada alhamdu. Nah, biasanya di sini ada terjadi tawallud. Tawallud itu kayak membal gitu loh. Ale. Nah, seperti itu. Nah, itu kurang tepat, teman-teman. Jadi harus dibaca jelas lam sukunnya. Alha. Jadi harus dibaca jelas. Alhamdu. Tidak boleh alhamdu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ini juga sama. Jadi pada hamdu itu tidak boleh mimnya juga dipantulkan hamadu. Nah, itu biasanya seperti itu. Jadi harus dibaca jelas mim sukunnya. Alhamdu. Kenapa demikian? Karena ini termasuk dalam kategori idhar syafawi. Ya. Idhar syafawi. Sebab karena ada mim sukun bertemu dengan huruf dal. Ya, idhar syafawi. Bagaimana cara membacanya? Yaitu dibaca jelas mim sukunnya. Harus dibaca jelas mim sukunnya. Kemudian selanjutnya yaitu pada kata lillahi, pada lafaz Allah ini terdapat hukum yang namanya tarkik. Ya, lafaz Allah tarkik lillahi. Jadi tidak boleh dibaca lillahi, tapi lillahi. Alhamdulillahi lillahi. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada yang namanya fathah panjang. Fathah panjang. Itu menandakan kita harus dibaca panjang satu alif. Atau disebut juga dengan satu ayunan, ya. Ini satu ayunan. Alhamdulillahi lillahi lahi. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu pada huruf ba yang bertasydid. Ya, Rabbi. Ini harus ditekan.
Jadi ketika ada tanda tasydid, maka ditekan membacanya. Ya, ketika ada tanda tasydid harus ditekan membacanya. Rabbi. Nah, tidak boleh Rabbil alamin, itu kurang nekan. Alhamdulillahi Rabbil. Nah, seperti itu. Jadi Rabbil Nah, seperti itu teman-teman. Ini juga sama ya. Ini tidak boleh dibaca tawallud, ini nggak boleh. Jadi tidak boleh. Harus dibaca jelas lamnya. Rabbil Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu alamin. Nah, Rabbil alamin ini seringnya kita pakai alif atau hamzah Rabbil alamin. Itu keliru. Kalau kita pakai alif ini keliru. Ya, Rabbil alif dengan ain itu beda. Ain ini masuknya ke wastul halki. Jadi makhrajnya di wastul halki. Sedangkan alif itu masuknya ke maaf bukan alif. Kalau hamzah itu masuknya ke aqsal halki. Jadi udah berbeda. Ini wastul halki, ini aqsal halki. Rabbil Nah, sifatnya juga berbeda teman-teman. Ain itu memiliki sifat yang namanya tawassud. Jadi suaranya itu antara mengalir dan tertahan, sedikit mengalir dan sedikit tertahan. Ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau hamzah ya tertahan, nafasnya tertahan, suaranya tertahan. Ya. Ta'kulu. Berbeda dengan ain. Ta'lamu. Jadi dia lebih ada sedikit mengalir, sedikit tertahan dan sedikit mengalir. Itu disebut dengan tawassud. Nah, kemudian yang terakhir ini seperti halnya dengan ayat yang pertama, yaitu masuk mad arid, ya, mad arid lis sukun. Jadi boleh dibaca panjang 1 alif, 2 alif atau 3 alif. Caranya yaitu nun sukunnya. Nunnya disukunkan, kemudian dibaca panjang 1 alif, 2 alif atau 3 alif. Nah, seperti itu. Nah, cirinya apa? Yaitu cirinya yaitu ketika ada ya sukun diawali harokat kasroh bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf, maka dibaca mad arid disukun atau dibaca panjang 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu pembahasan mengenai ayat yang kedua secara detail. Terbaik itu terkait dengan hukum tajwidnya, makhrijul hurufnya, dan sifatul hurufnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua untuk menambah pengetahuan mengenai hukum bacaan Al-Quran yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua untuk memperbaiki bacaan ibadah dalam ibadah salat kita, sehingga salat kita bisa lebih sempurna. Demikian. Jangan lupa share, subscribe, like, dan komen jika menurut antum ada yang perlu kita bahas di video selanjutnya. Demikian, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.